Iya, jadi kegiatan hari ini yang tadi gue bilang karena kita lagi mengkampanyekan kesehatan, jadi bersama Yukata kita mau menggaungkan kesehatan dalam hal bersepeda, gitu loh. Karena emang kita ada tagline hidup gaya hidup sehat dengan Yukata Heya. Gitu kan. Jadi kita tiap minggu kita akan mengkampanyekan ini untuk bersepeda supaya sehat itu bukan menjadi keharusan tapi rutinitas. Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun sekalian kan, momennya pas. Kalau hari ini emang agak banyak karena digabungin semua. Biasanya kita kalau tiap minggu paling 15-20 sepeda. Nah, kalau ini emang gabung semua dari beberapa kalangan ya untuk karena ada acara kan, supaya rame lah dan silaturahim kan. Tuh kayak gue profesional aja pakai tips. Ya kalau tips bersepeda sih menurut gue satu niat. Kalau nggak niat susah, ya kan, niat. Terus kalau tips sih dengan waktu berjalan belajar sama teman-teman cepet lah, itu kan nggak harus, itu cuma teknis, ya kan. Sama kayak mobil, naik sepeda itu, naik turun gigi gitu kan, naik harus gigi rendah, ini dulu turun itu gampang. Sering niat dan tahu kalau kesehatan itu menjadi keharusan nggak lama. Kalau udah sepeda ini udah turun, balik lagi ke lari. Cuman kalau bersepeda atau apapun itu menjadi rutinitas kesehatan, nah itu akan terus. Meskipun eranya sudah turun, tetap aja bersepeda. Gitu. Enggak sih, karena hari ini karena kita setengah-setengah dalam rangka memperingati kemerdekaan, jadi nggak begitu fokus sepeda. Tapi biasanya kalau misalnya kita bersepeda itu nggak berhenti, misalnya 20 kilo, 30, 40 kilo, nah itu baru berasa. Tapi memang berhentinya, karena kan emang acaranya emang setengah bersepeda, setengah memeriahkan kemerdekaan kan gitu sih. Ini biasanya 40 kilo muter-muter. Bedanya apa? Tahun ini kan beda dari. Oh iya, karena kan emang kan tahun ini kan tidak bisa upacara seperti biasanya karena kita harus social distancing dan lain protokol lainnya. Makanya kita tetap punya semangat kemerdekaan, makanya kita mencoba untuk berkreativitas gitu loh. Oke, upacara mungkin dikurangin, gimana nih bersepeda bareng gitu kan, karena memperingati kemerdekaan itu ya tidak harus upacara kaku, tapi kan banyak hal-hal lain yang kita bisa lakukan semata-mata untuk memperingati kemerdekaan itu sendiri gitu. Jadi banyak cara untuk mengenang para pahlawan kita, untuk menghargai, menghormati bendera merah putih, itu banyak, nggak harus di upacara kan. Di setiap bidang, setiap kegiatan itu bisa kita hormat sama bendera merah putih. Seperti tadi kan nggak ada tiang bendera. Nah, kita minta tolong rekan untuk pegang bendera, sama ini kita menghormati. Nah gitu loh. Jadi ya apapun itu kita cari jalan lah supaya kita bertujuan untuk ke hal yang baik gitu loh. Karena emang konsep dari Yukata itu sendiri adalah itu tujuannya untuk sehat, untuk memberikan orang kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki juga tentunya. Karena kita juga membuat lapangan pekerjaan juga, jadi banyak hal yang sejalan sama konsep Yukata dan kemerdekaan itu sendiri. Sebenarnya hobi sepeda udah lama, cuman karena banyak kegiatan dan bukan olahraga banyak kan, ada sepeda, ada jalan pagi, ada nembak, balap, berenang, banyak lah gitu loh. Jadi dipilih-pilih kan, karena seminggu weekend hanya 2 hari ya. Jadi ya bagi-bagi adalah off-road juga ada gitu. Jadi ya pokoknya karena gue suka olahraga ya. Jadi dan olahraga itu menjadi rutinitas kehidupan. Jadi udah harus, kalau enggak ada yang aneh aja gitu. Sebenarnya sepeda itu seru, karena sepeda itu menggabungkan teman-teman, rame-rame ngobrol. Kalau olahraga kan bisa sendiri, karena hanya berdua. Kalau bersepeda tuh rame-rame, bisa 30 orang, ya kan, atau sepeda kita nongkrong di mana, ngemper di trotoar atau apa gitu. Jadi tiap-tiap olahraga sih punya kesan sendiri-sendiri sih. Cuma emang sepeda ini seru sih, seru. Olahraga yang nggak begitu dipaksakan. Nah, kalau kayak nge-gym kan juga paksakan. Ini sehat lah, kayak berenang aja nih. Santai tapi berkeringat. Capek tadi. Dan kan nemenin kamu di mobil sendirian, ya kan? Merasa ada yang kurang nggak tuh di kali ini, kan harusnya ramai kan.
masukin lomba tapi sekarang kan dilarang. Iya ya, ada sedikit hal berbeda. Biasanya kita kan kalau bilang Agustusan tuh ada makan kerupuk, ya kan, ada tarik tambang dan lain-lainnya. Tapi sekarang nggak ada. Tapi nggak masalah. Kita kan harus apa ya, menghormati dan mengikuti protokol pemerintah kan. Nah, kita mesti menjalankannya. Ya kita cari jalan lain. Oh juga cuma mungkin tahun ini, tahun depan juga kita bisa lakuin hal yang biasa kita lakukan kan. Iya. Kan ini kan udah lama nggak ada udah kamu nikah dari internet, kesibukannya apa sih? Gua udah 7 tahun ini kan fokus di bisnis, di pembuatan kasur yukata ini gitu loh. Manufacture ya, membuat kasur. Jadi emang fokus di bisnis. Emang dari dulu emang lebih fokus di bisnis. Tapi nggak meninggalkan entertain, karena entertain tuh hobi kan. Gue suka jiwa seni. Jadi masih ada sih kayak MC, seperti FTV dan lain masih ada dikit-dikit. Tetapi kalau gue pribadi, kalau kita mau membuka usaha, kita mesti fokus. Kita nggak fokus, nggak akan jalan. Nah, dengan ini ya gue harus fokus, harus memilih. Dan gue lebih nyaman di bisnis. Jadi gue lebih banyak waktu di usaha. Dikit aja. Titipan. Coba kali Kak. Ya. Karena kan perkembangannya sekarang suka Ya. Kalau informasi dari Pak Ranto 2 minggu lagi ada update dari PN. Jadi kita tunggu aja. Tunggu hasilnya bagaimana. Oh nggak tahu, kan bukan gue yang lapor. Iya. sekarang anaknya Kompas di mana? Lagi di PV, karena kan gue kan di rumah juga nggak ada orang juga, dan gue bekerja banyak ketemu orang, ya kan. Dan sekarang juga masih transisi pandemi corona ini, jadi gue masih belum bisa ketemu dia dan lain, tapi telepon, video call gitu. Kangen Iya kangen pasti. Terakhir waktu dia ulang tahun sih ketemu ya. Kalau kangen pasti lah. Cuman karena sekarang gue yakin dia ada di tangan yang tepat ya kan. Dia juga gemuk banget gitu, tembem, sehat, senang. Jadi gue juga nggak usah khawatir lah. Dia hidup bersama ibunya. Jadi tenang aja. Mas, setiap sidang kan nggak pernah hadir nih ya? Hah? Setiap sidang nggak pernah hadir nih, alasannya kenapa? Emang begitu SOP-nya. Kalau hadir nggak usah pakai lawyer. Bayar lawyer misalnya. Emang gitu gunanya. Iya dong. Kalau hadir terus lawyer buat apa? Emang gitu. Emang dia nggak usah datang, lawyer nggak. Kalau gua datang ya lawyer nggak tidur. nanti bakal hadir. Ya tergantung, nanti harus minta arahan Pak Ranto gimana bagusnya kan. Gue udah nunjuk dia sebagai kuasa hukum, ya gue mesti mendengarkan apa yang terbaik buat gue ya. Kalau emang harus datang, gue datang. Jadi itu yang mediasi kan datang, emang harus datang. Setelah itu emang gue nggak boleh datang gitu ya, udah gue nggak datang. Berarti semua masrahin ke pengacara berarti ya? Hah? Berarti semuanya diserahin ke Iya, pengacara? itu gunanya pakai lawyer supaya kan dia lebih tahu kan apa. Kan gue juga bekerja kan, bukan gue nggak ada kerjaan, gue kerja, jadi semuanya berjalan juga. Dari anak orang sendiri, ini nggak sih mengalami trauma nggak sih? Oh itu nggak tahu ya. Harusnya sih dengan waktu berjalan kan lama-lama diperbaiki lah. Karena kan waktu bisa memperbaiki. Yang penting dia happy, dia sehat, dia senang ya kan, itu aja. Lama-lama kan nanti juga bisa beradaptasi lah. Gitu. Jadi kenapa mesti Vivian sebagai yang membuat laporan? Ya kan sama aja orang tuanya, masa dua-duanya barengan. Saya mau kan, saya mensupport Vivian. Iya pasti kita support lah, pokoknya buat anak kita support, pasti. Harus. Oke, sampai sekarang anak masih umurnya nggak pengen melihat, nggak pengen ketemu lagi sama Lee gitu. Oh nggak tahu itu nanti masih panjang. Yang penting ini dulu sidang selesai, baru nanti kita step by step ya kan. Kalau semua dipikirkan dalam waktu bersama nanti malah nggak fokus kan. Nah jadi kita selesaikan dulu. Nanti kalau sudah 100% baru kita next step pelan-pelan. Ini nggak sih Kak, trauma lagi orang mau nikah lagi atau
Sepertinya begitu gua. Perlu waktu ya untuk recover, perlu waktu. Sekarang prioritas hidup gua adalah bekerja dan Jaden. Nanti ke depannya bagaimana kita lihat nanti. Tapi sekarang gua masih belum kesana. Gua lebih ke Jaden dan ke pekerjaan gua. Nah, Bang, sedikit lagi Ya. di hari ini pemerintah kan resmi mengeluarkan uang Natal 75.000. oh iya tadi gua lihat tuh. Nah, gimana bang komentarnya? Ya nggak apa-apa, kita memakai aja, kasih duit kita pakai, ya kan? Kalau pemerintah ngeluarin duit begitu pasti ada pertimbangan ya. Apa yang dia kasih kita pakai, ya. Bagus juga sih kan, kreatif. Jadinya ada hal baru. 75.000 ya? Iya. Saya penasaran nggak bang nyari pengen lihat gitu sosoknya. Ya, ntar juga ketemu di tangan, nggak usah dicari. Dia pasti ketemu itu nanti di bank kayak di mana kayak, ya kan? Kalau kolektor mesti nyari ya. Kalau gua kan enggak, ya paling nanti di mana di belanja dapat kembalian ini 75.000 baru gitu. Lama-lama biasa. Nah, cakep. Thank you teman-teman.